Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Isra dan Mi'raj berikutnya. Setelah Nabi Muhammad SAW turun dari langit dan kembalinya beliau SAW ke Baitul Maqdis, yaitu Palestina, menaiki buraknya. Dan orang pertama yang membenarkan atau percaya terhadap perjalanan Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan pulang, Nabi SAW melewati kafilah dagang bangsa Quraisy di tempat tertentu. Di kafilah itu ada seekor unta yang membawa 2 karung dagangan. 1 karung berwarna hitam dan 1 karung lagi berwarna putih. Pada saat Nabi berpapasan dengan mereka, tiba-tiba unta itu menjadi liar ketakutan dan berlari berputar-putar hingga akhirnya pingsan dan tersungkur. Di perjalanan pulang, Rasulullah juga melewati kafilah lainnya yang telah kehilangan seekor unta yang memikul dagangan Bani Fulan. Maka Nabi mengucap salam untuk mereka. Beberapa orang dari mereka berkata, "Ini adalah suara Muhammad." Hingga akhirnya Rasulullah SAW tiba di kota Makkah sebelum waktu subuh. Di pagi hari, Rasulullah SAW duduk bersedih karena menyadari bahwa orang-orang pasti akan mendustainya. Tiba-tiba musuh Allah, yaitu Abu Jahal, melewati Rasulullah dan mendatanginya, kemudian duduk bersamanya. Maka berkatalah Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW dengan nada menghina, "Apakah ada sesuatu wahai Muhammad?" Nabi SAW menjawab, "Benar." Abu Jahal berkata, "Apa itu?" Nabi menjawab, "Aku diperjalankan semalam." Abu Jahal bertanya, "Kemana?" Nabi menjawab, "Ke Baitul Maqdis." Maka Abu Jahal berkata, "Dan kemudian di pagi hari ini engkau telah kembali lagi di tengah-tengah kami?" Nabi menjawab, "Betul." Maka Abu Jahal berpura-pura mempercayainya. Kemudian Abu Jahal berkata, "Bagaimana pendapatmu apabila aku memanggil kaummu dan engkau kabarkan kepada mereka apa yang barusan engkau ceritakan kepada aku?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Silahkan wahai Abu Jahal." Maka Abu Jahal memanggil kaumnya, "Wahai sekalian Bani Ka'ab bin Lu'ay, kemarilah." Maka mereka berdatangan hingga mereka duduk kepada keduanya. Kemudian Abu Jahal berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ceritakanlah kepada kaummu apa yang barusan engkau ceritakan kepadaku." Maka Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya aku telah diperjalankan semalam." Mereka bertanya, "Kemana?" Nabi menjawab, "Ke Baitul Maqdis." Lalu mereka kembali bertanya, "Dan kemudian di pagi hari ini engkau telah kembali di tengah-tengah kami?" Nabi menjawab, "Benar." Mendengar yang demikian, mereka bertepuk tangan. Ada pula yang meletakkan tangannya di atas kepalanya karena terkagum-kagum, serta mengolok-olok Nabi Muhammad SAW hingga mereka bergemuruh ramai mendengar kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berkatalah Al-Mut'im bin Adi, "Setiap perkara dan kasus mengenaimu sebelum hari ini begitu mudah dan kecil, namun hari ini lain. Wahai Muhammad, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah pembohong. Kami bersusah payah menuju Baitul Maqdis 1 bulan perjalanan, dan kembali dari Baitul Maqdis 1 bulan perjalanan. Lalu engkau mendatanginya dan kembali ke Mekah dalam 1 malam. Demi Lata dan Uzza, aku tidak mempercayaimu." Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Al-Mut'im, alangkah buruknya perkataanmu kepada keponakanmu, yaitu Nabi Muhammad. Engkau menanggapinya dengan kebencian hingga engkau mendustainya. Aku bersaksi bahwasanya dia telah berkata jujur." Maka mereka berkata, "Wahai Muhammad, sifatkanlah kepada kami tentang Baitul Maqdis. Bagaimana bangunannya, bagaimana keadaannya, dan bagaimana dekatnya dari gunung. Karena sesungguhnya banyak di sini saat ini yang telah mengunjunginya." Maka Rasulullah SAW mensifatkan kepada mereka, "Bangunannya begini, keadaannya seperti ini, dan dekatnya dari gunung seperti ini." Ketika Nabi sedang menjelaskan kepada mereka dengan sejelas-jelasnya, tiba-tiba ada bagian dari Baitul Maqdis yang luput dari perhatian beliau saat Isra dan Mi'raj. Maka Nabi ketakutan dan kebingungan yang amat sangat besar. Di saat itulah Allah menampakkan kepada Nabi Muhammad SAW Masjid Al-Aqsa hingga beliau menyaksikannya seakan diletakkan dekat rumah Aqil atau Uqal. Orang-orang ketika melihat Nabi kebingungan, mereka mendesaknya dengan berbagai pertanyaan. Berapa pintu pada masjid tersebut? Padahal Nabi SAW datang ke Masjid Al-Aqsa bukan untuk menghitung pintunya. Namun setelah Allah menampakkan Masjid Al-Aqsa kepadanya, beliau menjawab pertanyaan mereka dengan lengkap dan tepat. Abu Bakar tiada henti berkata,
Engkau benar, engkau benar. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Maka orang-orang berkata, adapun gambarannya tentang Masjid Al-Aqsa itu, demi Allah, semua itu benar. Kemudian mereka berkata kepada Abu Bakar, apakah kamu mempercayainya bahwa dia telah berjalan semalam ke Bait Maqdis dan kembali ke Mekah sebelum subuh? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, iya, sungguh aku mempercayai apa yang lebih hebat dari itu semua. Aku mempercayainya dengan segala kabar langit yang dia kabarkan setiap pagi maupun sore hari. Oleh sebab itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu dijuluki As-Siddiq. Nabi SAW berkata, di perjalanan aku melalui kafilah Bani Fulan di daerah Rauha, dan mereka semua sedang mencari unta mereka yang hilang. Maka aku berhenti dan menghampiri tempat peristirahatan mereka. Aku tidak menjumpai satupun dari mereka karena mereka sedang mencari unta yang hilang. Saat itu aku sempat meminum dari air mereka yang diletakkan di sana. Kemudian aku melewati kafilah Bani Fulan di tempat tertentu. Di kafilah itu ada seekor unta yang membawa 2 buah karung dagangan. 1 karung berwarna hitam dan 1 karung berwarna putih. Pada saat berpapasan dengan mereka, tiba-tiba unta itu menjadi liar ketakutan dan berlari berputar-putar hingga akhirnya pingsan dan tersungkur. Kemudian aku melewati kafilah Bani Fulan di Tan'im. Kafilah itu dipimpin oleh unta yang berwarna abu-abu dengan pelana hitam dan 2 tali kekang yang berwarna hitam. Dan kafilah itu akan datang kepada kalian dari Bukit Sania yang dipimpin oleh unta tersebut. Mereka berkata, kapan mereka datang? Nabi menjawab, pada hari Rabu. Maka pada hari itu, para pembesar Quraisy menunggu kafilah tersebut hingga matahari hampir tenggelam pada hari itu, dan kafilah tak kunjung datang. Nabi SAW berdoa agar dipanjangkan hari itu sesaat. Pada hari itu matahari ditahan hingga datanglah kafilah tersebut. Saat itu orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada rombongan kafilah, apakah unta kalian hilang? Mereka berkata, benar. Mereka bertanya kepada kafilah yang lain, apakah unta berwarna merah kalian tersungkur hingga pingsan? Mereka berkata, iya. Mereka bertanya kembali, apakah kalian memiliki tempat air? Maka seorang lelaki berkata, demi Allah, aku telah meletakkannya dan tidak seorang pun dari kami meminumnya, dan tidak juga tumpah ke tanah. Kemudian mereka semua menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang penyihir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya, dan tidak kami jadikan penampakan yang kami perlihatkan kepadamu kecuali ujian bagi manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Sungguh agung engkau wahai junjungan Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW, yang telah dimuliakan Allah dengan anugerah dan karunia agung ini. Martabat yang semua ciptaan Allah telah putus asa untuk meraihnya. Martabat yang tidak ada lagi di atasnya martabat. Tidak seorang pun mengetahui apa yang telah engkau ketahui di malam indah itu. Bahkan Allah pun merahasiakan dari seluruh makhluknya apa yang telah Allah wahyukan dan anugerahkan untukmu. Wahai Rasulullah, apa yang Allah wahyukan kepadamu saat itu, apa yang engkau lihat saat itu hingga hati meyakininya dan tidak mendustainya, Allah merahasiakannya dari seluruh makhluknya, rahasia yang hanya diketahui oleh 2 kekasih. Dari seluruh ciptaan Allah yang sangat banyak, hanya engkau yang terpilih untuk martabat agung ini. Salawat serta salam untukmu wahai sebaik-baiknya makhluk. Salawat serta salam untukmu wahai imam para nabi dan rasul. Salawat serta salam untukmu wahai pemilik sandal yang telah memijak Sidratul Muntaha. Hijab-hijab agung berbangga ketika mencium telapak kakimu. Kepala alam semesta menjadi mulia ketika berada di bawah telapak kakimu. Demikian kisah perjalanan agung Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya masih banyak hikmah yang dapat digali dari perjalanan agung itu. Allah telah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dan bagaimana dia memuliakan Nabi Muhammad dengan nikmat yang luar biasa. Semoga kita tak termasuk umat yang mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi SAW, dan kelak mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.